sudah dibahas juga meskipun belum selesai. Kemudian kami tanyakan untuk Subpokja bab 6 sampai 7. Ustadz Sobar, sudah dibahas Ustadz? Alhamdulillah hari apa itu hari Selasa siang kita sudah pertemuan sampai asar. Eh, Bab 6 sampai bab 12 yaitu baru satu bab lebih kita bahas. Bab 6 dan bab 7 sedikit ya. Oke, Itu Masya sebenarnya. Allah. Alhamdulillah siap untuk presentasi ya Ustadz. Baik, yang berikutnya adalah Ustadz bab 8 sampai bab 12. Ustadz Amin Daus, iya, Ustadz Elan, siap-siap. iya, kami gabung itu bab 6 sampai bab 12 sama Ustadz Oh, Amin Daus. Ya, oh sama Ustadz gitu. Irsyad. Iya, iya. Jadi diubah Ustadz bab 6 sampai 12 jadi satu tim ya Ustadz ya. Iya, iya, iya Ustadz ya. Oke, minta tolong Ustadz Reza nanti direvisi ya di itunya subpokjanya. Kita ada total 1, 2, 3, 4, ada 4 subpokja. Baik, kita masuk ke subpokja anggaran dasar dulu. Silahkan Ustadz, ya Ustadz Reza ditampilkan. Alhamdulillah di pagi hari Kamis kemarin ya kurang lebih mulai dari jam 7 lebih sedikit sampai hampir jam setengah 9 ya kita membahas berkaitan dengan ya anggaran dasar dan pembahasan kita yang pertama adalah eh, muqaddimah dan yang kedua bab 1 dan bab 2. Nah, ya banyak argumentasi dari asatidzah kita dan ustazat juga berkaitan dengan pembahasan anggaran dasar ini yang disimpulkan bahwa karena ya anggaran dasar ini diharapkan ya perubahannya pada hal yang pokok atau yang substansi sehingga ketika memberikan argumen maka harus dikuatkan dengan dasar yang kuat. Nah, kemudian hasilnya di antaranya yang pertama berkaitan dengan muqaddimah di paragraf yang ketiga. Nah, berdasarkan atas keyakinan dan kenyataan tersebut, gerakan dakwah harus dibentuk gerakan dakwah yang berdasarkan pada Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga dari Supokja anggaran dasar mengusulkan kata as-salafus soleh dihilangkan saja. Pertimbangannya yang pertama ini berhubungan dengan pihak eksternal yang bisa mengakses ya anggaran dasar kita ya ketika kita mengurus surat keterangan keberadaan ormas dulu, surat keterangan terdaftar di Kesbangpol, atau misalkan kita mengajukan dana hibah ke Pemprov atau ke Pemda, maka salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah melampirkan ya selain akte perkumpulan kita juga anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Dan pertimbangan dari asatidzah mengapa as-salafus soleh ini dihilangkan karena ada stigma yang saat ini berkembang kurang baik dengan ya salafi dan itu sudah klaim dari ya tetangga. Nah, sehingga ya biar batinan saja, biar kata as-salafus soleh itu termaktub secara kuat dan jelas di akidatuna wa manhajuna. Salah satu pedoman dasar wadah Islamiyah itu ya akidatuna wa manhajuna. Kemudian yang kedua adalah anggaran dasar ya anggaran rumah tangga, ya rencana ya strategis. Nah, maka
diusulkan dari tim ya as-salafus soleh, di apa cukup dizohirkan atau diizharkan di ya materi Aqidatuna wa Manhajuna, ya itu juga turunannya nanti di materi-materi tarbiyah kita. Nah, ini pertimbangan dari kami. Kemudian yang kedua, yang lainnya tidak berubah, ada masukan dari Ustadz kita, Ustadz Ikhwan Kapai, dan masukan ini akan dikuatkan nanti di pembahasan rencana strategis. Nah, ada kesejarahan yang perlu diperkuat, ya salah satunya adalah kalimat menjaga keaslian manhaj manhaj kita. Nah, nanti diusulkan ya salah satunya dipertegas di rencana strategis agar setiap ya program kerja, kegiatan dan anggaran ya baik di level DPP, DPW maupun DPD ya akan mengacu kepada tujuan eh, eh, Wahda Islamiyah. Nah, ini yang pertama. Kemudian kami masuk ke bab pertamanya dulu, Ustadz. Ya, Ustadz Reza. Nah, iya, untuk bab pertama ya kita juga sempat membahas ya tentang ya status ya dari Wahda Islamiyah, dan kemarin sudah dipertegas lagi bahwa kita memilih eh, organisasi kemasyarakatan kita nasional ini bentuk badan hukumnya ada perkumpulan. Karena di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dikuatkan dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017. Nah, bahwa bentuk ormas itu ada dua. Yang pertama adalah berbadan hukum, dan jenis badan hukumnya ada dua. Yang pertama perkumpulan, yang di situ cirinya adalah ya adanya keanggotaan, dan yang ke ya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Wahda Islamiyah, Hidayatullah. Nah, ini jenis perkumpulan badan hukum, badan hukumnya perkumpulan. Nah, kemudian ada ormas ya berbadan hukum namun jenisnya yayasan seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi DDI ini ormas tapi bentuknya adalah yayasan dan tidak boleh ada anggota. Sehingga kami pernah berkunjung bersilaturahim ke kantor pusat eh, Dewan Dakwah. Nah, di sana juga kami baca dan dijelaskan juga cabang-cabang Dewan Dakwah itu ya pengurus yayasan pusat yang kemudian meng-SK-kan yayasan cabangnya. Ya, meskipun secara teknis Dewan Dakwah misalkan Gresik, Dewan Dakwah Sulawesi Selatan dan semisalnya. Nah, ini yang operasional izinnya adalah cukup dengan SK perkumpulan dari Kementerian Hukum dan HAM, ya meskipun sekarang nama nomenklaturnya adalah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Nah, kemudian jenis yang kedua ada perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Nah, ini sudah kita tempuh sampai dengan 2020. Sehingga untuk izin operasionalnya karena ormas nasional maka melalui Kementerian Dalam Negeri, dan alhamdulillah ya kita juga sampai izin itu 2021, namun kita lanjutkan pasca itu dengan badan hukumnya. Sehingga di Subpokja Anggaran Dasar kita masih tetap mempertahankan bahwa di pasal 1 ayat 2-nya Ormas Nasional kita badan hukumnya berbentuk perkumpulan. Kemudian yang kami bahas juga di bab yang kedua, Ustadz Reza. Nah, kita ada perdebatan yang cukup ya lumayan panjang ya dengan berbagai argumentasinya berkaitan dengan pasal 2 ayat 1. Ya, Wahda Islamiyah saat ini berasas Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
mengapa ya kita cantumkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena ada penegasan di Undang-Undang Ormas baik yang Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 maupun 16 tahun 2017 itu bahwa semua ormas asasnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ya kalau asasnya hanya Islam waktu itu, maka akan ditolak, minta ada tambahan dicantumkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kami juga waktu jadi tim perumus Pokja Anggaran Dasar Rumah Tangga di Muktamar yang keempat yang lalu, nah kami sudah ya berkonsultasi juga dengan dewan-dewan khususnya dihadiri juga oleh Ketua Dewan Syariah dan menegaskan bahwa isi kandungan yang terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ya pertentangan dengan syariat agama Islam. Ya, kalau misalkan seandainya ada pun juga pasti kita tidak akan ya mengikuti. Kita akan ya mendahulukan syariat agama Islam. Nah, ini sempat muncul ditambahkan dua pilar ya kebangsaan yang lain Bhinneka Tunggal Ika. Ada argumentasi dari ya Ketua Dewan Syuro ya diperkuat juga oleh tim Supokja yang lain, Ketua DPW Sulawesi Tengah. Nah, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari salah satu kitab ya Sutasoma, kitab umat agama Hindu. Nah, dan diperkuat dengan argumentasi beberapa ulama kita di Indonesia bahwa di situ ada ya sinkretisme agama, ya dianggap bahwa ya agama selain Islam juga benar sehingga tetap ya kita tidak mencantumkan Bhinneka Tunggal Ika dan juga satu pilar kebangsaan yang lain yang meskipun ya saat ini sedang heboh lomba cerdas cermat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ini jadi kami memutuskan untuk pasal 2 ayat 1 tidak ada perubahan. Kemudian pasal 2 ayat 2-nya nah mengikuti dengan mukodimah kata as-salafus soleh ya dihilangkan dan kita perkuat di aqidatuna wa manhajuna. Nah, demikian pula di pasal yang ketiganya. Nah, ada kata as-salafus soleh dan nanti yang berikutnya. Semua yang termaktub dalam kurung as-salafus soleh ya insya Allah kita hilangkan untuk di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Nah, ini pembahasan kami di Supokja Anggaran Dasar insya Allah untuk bab 4 sampai bab terakhir ya kami bahas di hari Kamis pekan depan. Mudah-mudahan tuntas pembahasannya. Jadi kami arahan dari Ketua Pokja diberikan waktu ya 3 pekan. Jadi pekan hari Kamis kemarin, nanti pekan depan mudah-mudahan selesai. Kalau tidak selesai pun juga akan dilanjutkan dengan yang berikutnya. Nah, mungkin ini dari kami. Nah, kita Apa pertanyaan? ya, em, ya, Ustadz Ikhwan, Halo, nanti apa tanggapannya nanti biar semuanya dulu ya Ustadz, biar waktunya cukup. Supok ya, Jogja yang lain dicatat aja Ustadz Ikhwan KP ya. Mudah-mudahan nanti ada hubungan dengan yang lain. Iya, yang berikutnya tadi bab 1 ada sampai emang pengusulan tambahan poin C di di maksud dan Mm-mm. tujuan. Oh iya, baik Ustadz. Nanti dicatat dulu ya Ustadz ya. Nanti sekalian barangkali Ustadz Ikhwan KP juga ada masukan di Supokja yang Oh, lain ya Ustadz ya. oke oke. Oke, jazakallah khairan. Barakallahu fikum Ustazana. Ya, yang berikutnya Supokja bab 1 sampai 4 informasi dari Ustadz Saiful Bahri apa belum ada pembahasan. Kita masuk ke Supokja bab 5 Muslimah Wahda Islamiyah. Eh, Tafadholi Ustazah Nur Insani untuk Ada, disampaikan. ada.
Bab 1-4 ada. Oh, bab Ada 1 Ustaz. sampai 4. Ya, silakan disampaikan Ustaz, hasilnya Ustaz. Ustaz Ya, Hasan. bisa Anda tampilkan Ustaz? Iya, ditampilkan Ustadz Reza untuk bab 1 sampai 4 ya, anggaran rumah tangga. Mohon izin. Ustadz Reza, Yang menampilkan siapa Ustaz? Ustadz Hasan Ustadz atau Reza aja nggak apa-apa. Saya. Ustadz Reza aja. Anak saja. Oh, Ustadz Hasan aja, Masya Allah. Iya, Tafadhol iya. Ustadz Dana. Datang Ustaz. Kelihatan? Belum Ustadz, lagi proses. Has started screen sharing. Oh, Masya Allah, Ustadz Chandri, ahlan wa sahlan, Ustadz Dana. Iya, baik. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur Suaranya kita agak panjatkan dikerasin, kehadirat Allah. Ustadz Hasan. Minta tolong suaranya agak dikerasin ya Ustadz. Ini jelas. Oh, Masya Allah. Sudah jelas Ustadz. Oh ya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan kita dan anak-anak kita berkaitan dengan Pokja untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk Subpokja bab 1 dan bab 4, sebelumnya Ana mohon izin kepada Ustadz Hosin, Ustadz Irwan Abbas dan Ustadz Saiful Bahri dan Ustazat, karena tiba-tiba saja saya langsung menampilkan apa yang menjadi telah anak pribadi berkaitan dengan anggaran rumah tangga untuk bab 1 sampai bab 4. Nah, fokus telaah kami itu pada bab 2, pasal 2, yaitu berkaitan tentang pengistilahan pendapatan asli dan artikulasi non produktif. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa organisasi kita ini sudah memiliki badan usaha produktif yang meskipun itu sifatnya adalah musyarakah. Artinya kita hanya organisasi kita atau lembaga kita itu hanya memberikan atau berinvestasi ke satu usaha produktif. Nah, jadi kami hanya memberikan masukan sekaligus mungkin rekomendasi untuk perubahan artikulasi atau istilah pendapatan asli. Karena kalau kita berbicara tentang pendapatan asli, maka seharusnya ada padanan kata yang berimbang untuk mengimbangi kata asli tersebut. Ya, biasanya padanannya itu adalah non asli atau tidak asli. Nah, secara konsep sebenarnya pendapatan asli kalau hanya dia sekedar untuk konseptual itu tidak mengapa. Tetapi
tidak memberikan gambaran asli berkaitan dengan usaha-usaha dari organisasi kita. Nah, usaha organisasi kita itu dalam hal penghimpunan pendapatan ada dua subsektoral, yaitu produktif dan non-produktif. Sehingga rekomendasi kami adalah sebaiknya penyederhanaan atau penggunaan istilah dalam keuangan kita itu adalah produktif dan non-produktif, karena ini lebih menggambarkan arus daripada pemasukan atau pendapatan dari organisasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat dan jenis organisasi kita. Nah, organisasi kita ini eh, jika dikaitkan dengan keuangan sebenarnya harus lebih dipertegas kembali apakah kita menganut sistem keuangan publik atau private. Karena kenapa? Ada beberapa konsekuensi yang harus kita terima ketika kita tidak mempertegas hal tersebut. Nah, berkaca dari hasil audit kemarin, salah satu titik kelemahan terbesar kenapa hasil audit kita tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi harapan utama kita, karena konsep pada sistem keuangan kita mengacu pada konsep semi publik, sementara dalam pelaporannya itu murni sektor publik. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, organisasi kita ini adalah organisasi private, sehingga memang celah besar ini menjadi konsekuensi terhadap laporan keuangan kita, yang seharusnya sistem pelaporan keuangan kita itu adalah private dalam bentuk yayasan, ya, jadi pelaporan keuangan yayasan. Tetapi kita melaporkannya dalam model sektor publik. Meskipun dalam hal pengelolaan penggunaan keuangan tersebut menggunakan pengistilahan anggaran, itu tidak ada masalah. Tetapi hal ini jangan mempengaruhi sistem akuntansi dan sistem pelaporan keuangan organisasi kita. Terus poin kedua telah kami berkaitan dengan akronimasi MT. Ya, jadi di bab 2 pasal 6 itu mungkin ada kalimat tambahan atau bagaimanalah yang berkaitan dengan pelaporan itu dilaporkan pada musyawarah tinggi. Karena kenapa? Kebiasaan di kalangan kader kita itu ketika kita berbicara tentang MT, biasanya itu MT itu maksudnya adalah musyawarah terbatas, bukan musyawarah tinggi. Ya, tetapi akrominasi ini juga kadang juga tidak difahami sebagai musyawarah terbatas. Saya sendiri biasa kalau di DPK itu diajak hadir untuk MT, MT ini apa ini, musyawarah tinggi atau musyawarah terbatas? Saya juga kadang bertanya-tanya seperti itu. Sehingga mungkin akrominasi penggunaan MT ini perlu dihilangkan karena terjadi bias dalam memahaminya. Terus berkaitan dengan pelaporan Ustadz, ini mengacu kembali pada bab 2 pasal 2 ini, bahwa kembali mempertegas sifat daripada organisasi kita. Apakah kita mengacu pada private atau publik? Kalau publik, maka kami usul bendahara itu di bawah naungan Departemen Keuangan. Dan Departemen Keuangan terpisah daripada DPU. Karena kenapa? Sifat, fungsi, dan kewenangan kerja antara dua departemen ini berbeda sekali. Satu sisi, Departemen Keuangan diberikan kewenangan fungsi
untuk melakukan controlling, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan organisasi, sementara DPU diberikan kewenangan dalam hal untuk melakukan kebijakan ekspansi usaha produktif organisasi yang memungkinkan untuk dilakukan ekspansi atau pendirian usaha produktif. Nah, itu dia. Jadi ada dua sifat sudah sangat jelas di sini dan sangat berbeda. Nah, sehingga ketika nanti pada saat pelaporan, maka yang berkewenangan untuk melakukan pelaporan keuangan organisasi itu adalah Departemen Keuangan. Nah, ini sudah sinkron. Kalau kita berbicara sektor publik, tetapi kalau kita berbicara sektor private, maka notabene yang harus melaporkan keuangan itu organisasi adalah bendahara, dan ini harus dipertegas dalam anggaran rumah tangga kita. Mungkin itu saja dulu, Ustaz. Itu yang sempat kami lakukan telah. Mungkin Iya, akan baik. ada masukan nanti dari asatidah yang lainnya, tapi sampai sekarang kami masih menunggu, Ustaz. Syukran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya jazakallah khairan Ustadz Hasan yang sudah menyampaikan masukannya. Nah, karena tadi Ustadz Hasan eh, menyampaikan baru telaah secara pribadi, mohon nanti hasil kajian dari Ustadz Hasan dibahas di Subpokja ART ya Ustadz ya, ART Iya, Ustaz. Iya, iya. Siap, siap. ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Baik, kita masuk ke Subpokja bab kelima. Apakah masih di jalan Ustazah Nur Insani? Atau ada dari Ustazah yang lain yang mewakili? Mungkin belum Ustaz tadi. Mungkin belum mereka nanti pekan depan mereka rencanakan itu menyampaikan. Oh gitu, baik. Nah, Tidak mengapa Ustadz, hasil sementara juga mohon izin dari Subpokja bab 5 Muslimah Wahdah Islamiyah. Apakah ada yang mau mewakili menyampaikan hasil kajiannya? halo. Iya, silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan, kita izinkan. Apakah Ustazah Harnida mau menyampaikan, Ustazah? Tadi Ustazah Nur Insani sedang di jalan, beliau menyampaikan. Iya. Mau menyampaikan Ustazah? Ini ada beberapa anggota Pokja Ustaz yang hadir. Oh iya. Ustazah Yani, iya. Siapa yang akan menyampaikan Ustazah? Dari Ustazah orang yang hadir. Malayani. Bisa Oh, iya. Ustazah, iya. Silakan. Di sini eh, di ininya, di name-nya tertulisnya siapa Ustazah? Ustazah Asmayani Askar. Oh iya, Ustazah Asmayani Askar. Apakah berkenan mau menyampaikan Ustazah? Silahkan Ustazah Asmayani. Afwan Ustaz, apakah bisa berkemungkinan kami mempresentasikannya pekan depan Ustaz? Oh iya, mohon disampaikan dulu hasil sementara Ustazah ya. Nggak apa-apa. Yang sudah dibahas dan sudah diputuskan. Kalau yang belum diputuskan nggak apa-apa di pekan depan Ustazah. Oh iya Ustaz.
Kalau dari bab 5 ini Ustadz, Ya, Afwan ditampilkan dikatakan Ustadz sambil Reza dijelaskan. bab 5. Iya, anggaran rumah tangga, Ustadz. Iya, lanjut Ustadz. Yang tentang ya muslimah wadah Islamiyah, Ustadz. Iya, silakan dilanjut Ustazah Nur Insani, sudah ditampilkan. Ya Ustadz, apakah jelas suara Ustadz? Mohon maaf ini Iya, kalau tiba-tiba alhamdulillah hilang. suaranya jelas, Ustazah. Iya. Terkait muslimah wahda Ustadz, di bab 5 ini di pasal 44, muslimah wahda Islamiyah Pusat. Kami baru membahas beberapa poin Ustadz terkait ini, mulai dari pembahasan muslimah wahda Islamiyah Pusat adalah pelaksana organisasi yang mengkoordinasi muslimah di tingkat pusat dan membawahi secara langsung muslimah wahda wilayah struktural sesuai dengan yang diputuskan Dewan Pengurus Pusat. Dalam pembahasan kami kemarin melihat bahwa pasal ini masih representatif, di mana adanya muslimah wahda wilayah yang sifatnya struktural. Tentu ini kembali kepada keputusan dari Dewan Pengurus Pusat. Ya, kemudian ya dan mungkin secara informasi bahwa saat ini ada 8 muslimah wahda wilayah yang dibawahi secara struktural oleh muslimah wahda Islamiyah Pusat. Kemudian yang kedua, Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Pusat adalah Ketua Pelaksana Operasional Organisasi Tingkat Pusat Muslimah yang berada di bawah struktur Ketua Umum, Dewan Pengurus Pusat, dan setara dengan Ketua-Ketua Bidang. Ini juga kemarin kami secara masukan-masukan dari seluruh anggota Pokja di Muslimah juga memandang ini tetap menjadi satu poin yang kami masukkan. Kemudian di syarat dan kriteria Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Pusat, ini kami sempat melihat satu persatu dan meminta masukan dari teman-teman di Pokja Muslimah. Ya, mulai dari poin A sampai poin D ini tidak ada masalah. Kemudian di poin yang kemudian sempat ada masukan adalah di bagian terakhir terkait masalah umur. Mungkin bisa ke atas lagi Ustadz. Ya, jadi di sini telah melewati program tarbiyah dan pembinaan diselenggarakan oleh Muslimah Wahdah hingga marhalah tanfiziyah. Kemudian dan masih aktif sampai sekarang, ini juga tetap masuk, bukan pengurus dan anggota partai politik. Kemudian pendidikan sekurang-kurangnya S1 atau ada rekomendasi khusus dari Dewan Pengurus Pusat. Ini kemarin sempat ada masukan bahwa mungkin dalam penerapannya saja Ustadz, ya dalam penerapannya saja kita berharap bahwa selain di Muslimah Wahda Islamiyah Pusat memang ada data yang jelas terkait masalah pendidikan ini.
ataupun misalnya kalau ada kondisi khusus maka ada rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat. Kemudian yang terakhir ini yang sempat ada masukan terkait batas usia. Batas usia kalau di sini kan berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, ini semua sepakat. Tapi ada yang memberikan masukan batas atas ya, batas batas dari usia dari ketua Muslimah Wahda Islamiyah Pusat itu usia 60. Tapi setelah kami kemudian diskusi lagi kembali, nampaknya ini tidak usah dicantumkan. Yang kita cantumkan adalah batas usia batas awal yaitu usia 35 tahun, sedangkan untuk batas atasnya kita tidak usah mencantumkannya. Sampai di sini saja dulu Ustadz. Yang lainnya kami masih sementara godok ya di tingkat Pokja Muslimah. Ini masih bersambung kemarin Ustadz. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustazah Nur Insani yang sudah menyampaikan progres hasil pembahasan dari Subpokja bab 5 Muslimah Wahda Islamiyah. Baik, kita lanjutkan ke Subpokja bab 6 sampai bab 12. Tafadhal Ustadz Saubar. Cek, suara kedengaran Ustaz? Alhamdulillah jelas Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Satisa dan Ustaz yang kami hormati, di grup Subpokja bab 6 sampai bab 12, alhamdulillah kita musyawarah hari Selasa siang. File sebenarnya yang sudah kita sudah tandai. Ustadz Amin monitor, Ustadz Amin filenya kemarin kita jadikan sebagai rujukan. Ustadz Amin Daus monitor. Ustadz Amin ada hadir ya Ustadz Amin ya? Hadir Ustadz Amin Daus. Ya. File Ustadz bisa ditampilkan? Lagi di jalan Ustadz, ini lagi di jalan. Atau enggak filenya dikirimkan Filenya Ustadz? bisa dikirim enggak? Tahu di komputer kantor itu Ustadz. Oh, astagfirullah. Oh ya sudah, sesuai Ya, coba ingatan saja. aja ditampilkan aja tadi. Iya, yang ternyata diingat-ingat saja dulu Ustadz. Oke. Iya, Ustadz nanti Reza aku bantu tampilkan saja. lagi, Ustadz. Karena mungkin ada di lupa-lupa juga, nanti tim bisa bantu yang hadis rapat ya. Baik, di bab 6 ini adalah bab pembahasan tentang organisasi otonom ya. Pada pasal 49 ya, yang kami ingat yang sempat ada masukan tentang ini kalau tidak salah ini yang ke ayat ke-6 ya. Ke pembubaran organisasi otonom ditetapkan dalam musyawarah tinggi atas usul salah satu dari dewan di lembaga tinggi organisasi sambil menunggu ketetapan musyawarah tinggi, majelis pimpinan organisasi dapat membekukan sementara organisasi otonom tersebut ya. Jadi yang sempat dipertanyakan ini ya, yaitu pembekuan oleh majelis pimpinan organisasi ya, majelis pimpinan organisasi. Kemudian juga di bawahnya ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam peraturan organisasi yang dibuat dan ditetapkan oleh majelis pimpinan organisasi. Ini juga yang ini 2 poin kalau tidak salah ingat yang sempat dipertanyakan tentang penetapan juga oleh majelis pimpinan organisasi ya. Sementara dipahami bersama bahwa MPO itu adalah
semacam kumpulan dari para pimpinan di situ, ya, para pimpinan situ, dan dalam dalam ADART itu dia masuk di keorganisasian, dia tidak masuk di permusyawaratan, walaupun tentunya selama ini ya ada ya majelis pimpinan organisasi itu mengadakan musyawarah majelis pimpinan organisasi, tetapi surat keputusan di dalam permusyawaratan itu tidak ada. Yang ada biasanya adalah surat keputusan musyawarah tinggi, yang tentunya pesertanya lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi, ya. Jadi menjadi catatan ini, ya, mungkin nanti bisa dibahas secara bersama. Jadi kita jadikan sebagai catatan. Kemudian berikutnya di masalah muktamar, ini juga yang sempat panjang pembahasannya, ya, apalagi kita ini menghadapi muktamar, ya, tentang masalah ayat keempat, ya, ayat keempat, yaitu peserta muktamar, ya, peserta muktamar, yaitu ada 3 kategori situ. Ada peserta penuh, ada undangan, dan ada peninjau, ya. Yang sempat dibahas cukup panjang adalah masalah penggembira, ya. Sempat juga kita cari-cari apa itu arti penggembira tersebut, ya. Sementara kalau kita lihat dari judul besarnya itu adalah peserta, ya, dan dilihat dari penjelasan juga pada ayat yang kelima, bahwa peserta peninjau tidak memiliki hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih, ya. Sehingga kemudian yaitu kita punya usulan itu dihapus saja itu penggembira, ya, karena kalau masuk di situ, ya, kita punya persepsi bahwa otomatis juga, ya, peserta penggembira ini juga masuk dalam area persidangan, ya, area persidangan, sehingga kemudian apalagi kapasitas misalnya gedung atau aula yang kita pakai dengan sekarang kita sudah banyak, ya, artinya jumlah utusan itu sudah DPW DPD kita juga sudah banyak, ya, sehingga kemudian sebenarnya justru yang lebih berhak itu menjadi peserta itu adalah para pengurus yang juga jumlahnya kita sudah batasi, ya. Sementara penggembira tentunya, ya, istilahnya hanya sebagai supporter saja, ya, hanya sekedar hadir duduk situ dan memenuhi ruangan, padahal masih banyak pengurus-pengurus yang lain yang mungkin lebih pantas untuk hadir, kemudian justru itu tidak mendapatkan rekomendasi karena keterbatasan misalnya ruangan, ya. Jadi itu diantara alasan sehingga kemudian peserta penggembira itu dia tiadakan saja, kecuali penggembira maksudnya adalah yaitu mereka hadir di lokasi atau momen-momen acara muktamar kita, misalnya pembukaan di tempat yang lebih luas, ya, misalnya di masjid, ya, atau kemudian menghadiri pameran-pameran atau kajian-kajian umum yang mereka tidak masuk ke arena persidangan, ya, bisa saja itu masuk di situ, tetapi istilahnya lagi peserta. Ini jadi peserta ini kalau kita kaitkan tadi di ayat 5 itu peserta peninjau tidak memiliki hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Artinya dia masuk di area persidangan. Sehingga kemudian di kemarin terakhir, ya, kita mengusulkan penggembira itu dihapuskan saja karena juga tidak punya kepentingan khusus juga mereka masuk. Beda dengan misalnya peneliti pers, ya, dia punya kepentingan untuk masuk di area yang tentunya juga terkadang waktunya juga waktu mereka tidak terlalu panjang untuk berada di lokasi
muktamar dan jumlahnya juga ya sangat-sangat terbatas ya. Itu saja Ustadz yang sempat dibahas ya, dan waktu sudah habis ya. Mungkin ada tambahan dari ya, ini ada ya. Ada juga ditambahkan eh, di bagian B, undangan itu adalah tokoh-tokoh ya, untuk juga meluaskan ya, kalau ada tokoh-tokoh yang penting ya bisa kita undang ya atau hadir, maka itu ditambahkan di situ tokoh-tokoh yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat ya. Mungkin masih ada tambahan, kalau ada yang luput, Ustadz Amin, Ustadz Yasser, Ustadz Hamzah, ada Ustadz Hamzah hadir juga ini. Atau cuma itu? Ustadz Yasser, tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup Ustadz Elan. Ya, itu aja. Sampai kemarin kita di penggembira itu. Ya, insya Allah Masya kita lanjut Allah. lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, saya Baik, kembalikan kepada Ustadz Elan. Padahal, ya, Ustadz. baik. Jazakallah khairan Ustazana atas penyampaian hasil dari sub Pokja 6 sampai bab 12 ART. Alhamdulillah semuanya sudah menyampaikan. Sekarang masuk ke sesi tanggapan dan kami persilahkan dari perwakilan dewan-dewan dulu. Alhamdulillah sudah hadir perwakilan dari Dewan Syariah Ustadz Chandri. Ustadz Chandri, ada Ustadz Asri juga. Iya, silakan Ustadz Asri atau Ustadz Chandri. Tapi Ustadz Elan, Iya, siap. ya, mungkin karena beliau terlambat duanya. Ini mungkin yang kapasitasnya beliau masuk, terutama terkait tentang AD Ustadz. Yang tadi Oh itu ada iya, Pancasila, mungkin bisa oh iya. di review kembali, termasuk juga Salafus Soleh itu, ya itu terkait tentang masalah syariat itu Ustaz ya. Oh iya, baik. Jazakallah khairan Ustadz Sobar atas taklikotnya. Ustadz Chandri, Ustadz Asri. Iya, Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Barakallahu Tafadhol. fiik. Amin wa fikum barakallah. Iya, tadi eh, karena kan kita terlambat sekali masuk, saya juga sebenarnya Puan tiba-tiba diminta Ustadz juga Ustadz Yusron untuk ikut membersamai di dalam musyawarah ini. Eh, karena pertama beliau berhalangan, ada agenda-agenda yang sudah terlanjur teratur sebelumnya. Saya pun sampaikan sebenarnya Ana juga ada agenda, cuman tidak mengapa, biar diselesaikan dulu keikutsertaan dalam musyawarah ini. Tadi Ustadz Sawaruddin Syamsir sampaikan poin apa itu? Oh iya, baik Ustadz. Jadi di pembahasan tim Supokja Anggaran Dasar ada beberapa keputusan yang sifatnya usulan, belum penetapan. Yang pertama berkaitan dengan mukadimah dulu, Ustadz Reza minta tolong ditampilkan. Jadi di mukadimah kita di bab yang keduanya berdasarkan atas keyakinan dan kenyataan tersebut, ya gerakan dakwah harus dibentuk, ya gerakan dakwah yang berdasarkan pada Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kurung As-Salafus Soleh. Jadi masukan dari Ketua Pokja, Ketua Dewan Syuro kita Ustadz Ikhwan Jalil, kata As-Salafus Soleh untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita dihilangkan dan tetap muncul diperkuatnya di materi akidatuna wa manhajuna. Karena kesan yang saat ini ditangkap oleh masyarakat itu negatif dengan yang mendaku salafi itu. Nah, karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita kan eh, dikonsumsi oleh eksternal juga ketika mengurus perizinan di Kesbangpol, kemudian juga mengajukan dana hibah di pemerintahan. Nah, ini mereka juga akan baca, akan minta berkas ini, Ustaz.
Ya, Sehingga biar ini sifatnya yang idharnya di akidatuna wa manhajuna. Nah, itu ya, Ustaz penekanannya. Kemudian yang kedua di pasal 2 ditampilkan di bab 2 Ustaz. Hmm. Nah, di pasal 2 di tim perumus Muktamar 4 Wahda Islamiyah sudah berkonsultasi dengan Dewan Syariah dan dalam hal ini dihadiri oleh Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah Ustadz Yusron, Ustadz kita. Asas Wahda Islamiyah berasas Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak mengapa. Alasan beliau bahwa ya nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar juga mengambil dari nilai-nilai syariat agama Islam. Jadi ya tidak bertentangan. Kalau seandainya ada pertentangan pun ke depan ya kita tidak akan ya mengambil ya asas itu. Yang kita pegang memang asas Islam atau syariat Islamnya. Karena untuk terbitnya SK badan hukum ormas kita, nah wajib di asas mencantumkan selain kata Islam dan juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini mohon tanggapan dari Dewan Syariah, dari Ustadz Chandri, nanti dilanjut Ustadz Asri. Ya, ya, Tafadhol baik. Ustadz Zara. Syukran Ustadz Elan. Yang paling pertama, eh, ini penyematan kata salafus saleh di dalam eh, berkas-berkas organisasi, ini memang sedikit sensitif. Ya, karena kajian saya sekarang di eh, S3 kan membahas tentang Salafiyah Wasatiyah, studi terhadap perkembangan Ormas Wahda Islamiyah di Indonesia. Insya Allah bulan depan tanggal 8 saya promosi. Memang kalau dilihat, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa seluruh ya, saya katakan seluruh penelitian, entah dia yang sifatnya penelitian lokal Indonesia sampai penelitian gerakan yang dilakukan peneliti-peneliti internasional, seluruhnya menyematkan wahda itu ke dalam gerakan salafi. Ya, meskipun demikian, tentu bukan karena dasar adanya hasil-hasil penelitian ini, lalu kemudian kita juga menuangkan kata salaf di dalam berkas-berkas organisasi, karena tentu berkas organisasi seperti Ustadz Elan sampaikan tadi ini akan dikonsumsi luas, ya khususnya jika dibawa ke ranah hal-hal yang sifatnya administratif pemerintahan, yang sampai hari ini Salafiyah ini atau gerakan Salafi di Indonesia ini masih mendapatkan banyak sekali tantangan, ya masih banyak mendapatkan tantangan, sehingga sudah betul itu dan nanti bisa dikonsultasikan ulang ke Ustadz Nur Saison. Tapi kalau saya melihat bahwa penulisan kata salaf itu tidak perlu, ya tidak perlu di dalam berkas-berkas keorganisasian kita. Meskipun pada dasarnya orang bisa tahu bahwa Wahda Islamiyah ini adalah sebuah gerakan salafi, ya, sebuah gerakan salafi. Jadi sudah seperti itu. Kalau saya sepakat tadi dengan Ustadz, ya, karena di dalam hasil disertasi saya itu saya membuat satu definisi baru, terminologi baru tentang salafi dikaitkan dengan wahda. Ya, sebagian orang peneliti menyebut wahda itu sebagai gerakan salafi islahi. Kalau saya mengatakan wahda itu adalah salafi progresif kontekstualis. Nah, itu dalam hasil penelitian saya. Jadi kalau saya tetap seperti ini saja, kata salaf as-salafus saleh itu tidak perlu dituliskan. Biarlah nanti bahasa ahlus sunnah wal jamaah ini agar kader itu tidak kehilangan identitas. Ini kan yang bermasalah nanti. Agar kader tidak kehilangan identitas kesalafian wahda itu tadi dibahas di dalam ranah-ranah khusus
di dalam organisasi. Seperti misalnya pengkajian yang lebih intens terhadap akidatuna wa manhajuna. Ya, dan juga kalau kita melihat pada visi dan misi ormas, ya bisa nanti dilihat di situ, visi dan misi ormas itu kan tetap ada di sana sesuai pemahaman salafus soleh. Nah, jadi ini juga bisa ya supaya artinya jangan sampai hilang identitasnya. Ya karena kalau ahlus sunnah wal jamaah saja nanti ini bisa diarahkan ke ahlus sunnah yang mana ini? Karena di Indonesia ini banyak juga ahlus sunnah wal jamaah ini. Ya, semua masing-masing ormas, masing-masing organisasi menyatakan diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi memang Wahdah harus punya identitas warna tersendiri dari corak ahlus sunnah wal jamaah yang dimiliki oleh Wahdah Islamiyah. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah undang-undang, ini tentu sudah disepakati jauh-jauh hari. Dan ini pembahasannya panjang. Ya, kalau dirunut kembali ke awal-awal pergerakan Wahdah Islamiyah, ini kan menjadi satu dilema tersendiri ya. Mulai dari Kiai Fatul Muin, dan alhamdulillah saya boleh dikata mengkaji dari awal tentang Kiai Fatul Muin dan pemikiran-pemikiran beliau. Ini tentu sangat rentan bermasalah berkaitan dengan Pancasila dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi pasal 2 tadi yang atas asas identitas dan lambang organisasi ini sudah disepakati sebelumnya. Saya kira ini sudah seperti itu. Ya Allah alam, nanti silahkan dikomunikasikan lagi kepada asatidzah lebih senior. Tapi seperti inilah yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk menjaga maslahat yang diharapkan di dalam organisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ustadz Elan. Jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazana atas tanggapan dan catatan untuk Pokja anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ustadz Asri menyampaikan bahwa beliau mau beralih karena ada agenda pertemuan di kampus. Iya, Ustadz Asri ada tambahan? Tafadhol Ustazana. Iya. Singkat saja ya. Ya, Taib terkait dengan 2 poin tadi ya, tentang penggunaan istilah as-salafus saleh ini. Jadi emang ini kan kalau bicara tentang ADRT kita ini kan biasanya yang lebih fokus untuk mengetahuinya itu kan orang-orang yang dari bagian administrasi ya, ke atas, bukan umum istilahnya seperti itu. Jadi saya kira tidak masalah juga kalau misalnya kita pakai istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan bukan sesuatu yang mau didiktekan kepada semua kader kita. Jadi saya kira cocok dengan kalau sesanjung tadi. Ya, ini bahasa kita ke pemerintah bahwasanya kita termasuk bagian daripada ormas yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga salafus saleh tidak masalah kita tidak terlalu tonjolkan dari sisi namanya, tapi substansi daripada as-salafus saleh itu kan itu menjadi inti daripada pemahaman kita yang kita ajarkan kepada kader-kader kita. Yang tidak masalah Ji, insyaallah. Nah, sama juga dengan tadi itu yang asas identitas dan lambang ya. Iya. Iya. Insyaallah tidak masalah itu ya. Tidak masalah karena kita di sini meniatkan bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kan sesuatu yang sejalan dengan syariat kita. Ya. Sehingga sekali lagi itu bisa diakomodir, dan ya tentunya di sini yang menjadi asas utama itu kan Al-Quran dan Sunnah. Jadi selama keduanya itu ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan akomodir. Jadi kalau ada hal-hal yang bertentangan baru kita memberikan stressing di situ untuk tidak diikuti. Baik, Anda kira begitu Ustaz? Iya, Masya Allah, jazakallah khairan atas penguatannya Ustadz Asri. Silahkan bisa melanjutkan aktivitas musyawarah di kampusnya. Baik, Apa hal yang minta izin Ustaz?
Iya, tafadhal Ustazana. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Ya, Ustadz Elan, Siap, apa saya Ustaz juga Fadri. bisa minta izin, Ustadz? Gimana Ustaz? Apa Ana bisa minta izin juga? Oh iya, boleh diizinkan Ustaz. Alhamdulillah. Ya, tafadhal Karena Ustazana. ya, saya harus membimbing mahasiswa ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Jazakallah Jazakallah khairan. khairan, Ustadz. Ya, Hayakumullah. amin. Assalamualaikum. Hayakumullah Ustazana. Baik, Alhamdulillah di musyawarah Pokja yang ketiga, anggaran dasar rumah tangga sudah dikuatkan oleh perwakilan dari Dewan Syariah kita atas penunjukan dari Ketua Dewan Syariah dan mempertegas kembali tentang ya komitmen berkaitan dengan ya keislaman kita. eh, dan diaktualisasikan, dikontekstualisasikan dengan ya pemerintahan. Ada istilah baru yang Masya Allah hasil dari penelitian kesimpulan Ustadz kita, Ustadz Chandri, Wahda itu gerakan salafi progresif kontekstualis. Baik, silahkan kita masuk ke tanggapan-tanggapan dari asatidzah dan ustazat. Izin kita akhiri sampai jam 9.30 ya, ada waktu 12 menit lagi. Silahkan Ustadz Ikhwan Kapai, tadi ada beberapa masukan. Tafadhal Ustazana. Ustadz Ikhwan, Ustadz Ikhwan Kapai. Ada beliau cantumkan di room chat Ustadz. Oh iya, di room chat ada yang terkait itu ya. Barangkali tadi ada yang masukan juga. Ya, silakan Apa Ustadz Ustaz Ikhwan saya Kapai. bisa saya sementara di kapal ini di Oh tengah laut. gitu. Oh iya, nggak Salah apa-apa. nih. Suaranya Nanti. lancar, jelas nggak apa-apa Ustadz. Agak karena ribut di kapal ini. Nanti salah pekan depan. Oh gitu, baik-baik. Nanti bisa disampaikan ya. Ada informasi ini dari ya. Mana Ustadz Halo, Ikhwan? Ustaz. Oh Saya. iya, iya bentar Ustadz Hasan, ini ada tanggapan dari Ketua Ya, DPW Sultra ya tentang struktur muslimah perlu dikaji mendalam tentang muslimah struktural. Nah, saat ini dari DPW Sultra sedang serap aspirasi. Apakah struktural di muslimah masih ya masih relevan atau perlu dikaji kembali? Nah, itu catatan dari Ustadz Iwan Kapai. Ya, yang berikutnya dari Ustadz Hasan. Tafadhal Ustadz Hasan. Ustadz Hasan. oh iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tadi dengan pasal 50 ya. Iya, ditampilkan Ustadz Reza pasal 50 Ustadz. Ya, anunya tadi Ustaz Sobar, peserta musyawarah, muktamar, peserta muktamar. Oh iya, iya silakan Ya, Ustadz. ya Ustaz, ini masih masalah penggembira ini Ustaz. Nah, Mm-mm. eh, persoalan yang terjadi itu kalau misalkan penggembira dihilangkan, bagaimana dengan kader-kader kita yang sifatnya itu tidak termaktub sebagai peserta penuh dan juga tidak termasuk sebagai peninjau dan undangan. Nah, saya menawarkan opsi begini, Ustaz. Karena kita menggunakan artikulasi peserta penuh, maka untuk menampung penggembira ini, area penggembira ini, saya berharap ada artikulasi yang digunakan peserta tidak penuh. Ya, peserta tidak penuh yang akan diberikan indikator bahwa dia sifatnya itu bukan merupakan bagian daripada undangan, juga bukan bagian daripada apa
peninjau muktamar. Nah, jadi jadi kekhawatiran saya ketika tidak ada nanti nih eh, apa konsep yang menampung ini peserta penggembira yang memang notabene secara realistis merupakan dari kalangan kader kita dan simpatisan kita, dan mereka itu kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu mereka antusias sekali, tinggi sekali antusiasmenya. Jadi untuk menampung mereka ya saya hanya mewacanakan, menawarkan konsep apa peserta tidak penuh yang terdiri dari penggembira ini, dan kewenangan haknya itu tidak termaktub sebagaimana peserta penuh, undangan, dan peninjau. Begitu saya Ustaz. Itu tanggapan saya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Ustadz Hasan. Silakan Ustadz Reza ya, nanti diberikan ini catatan masukan dari Ustadz Hasan. Baik, dari asatidzah dan ustazat yang lain yang ingin memberikan masukan dan tanggapan disilahkan. Ya, apakah ada? Atau Ustadz Sobar, ada tanggapan balik masukan dari Ustadz Sobar dan tim Sukpokja. Ya, silakan Ustadz. Ya, Tayyib Ustaz. Kalau masukannya tadi Ustadz Hasan, sebenarnya pada dasarnya tidak usah dihapus. Intinya kan seperti itu. Adapun misalnya mau dibagi peserta penuh, tidak penuh juga bahasanya mungkin kurang bagus juga itu. Ya, eh, karena istilahnya tetap diakomodir. Kita punya alasan tadi kenapa penggembira itu, karena semua kader, misalnya kader 100 datang kemudian mau ditampung dia ulayan juga sudah penuh dengan peserta. Nah, tentunya itu juga ini. Makanya kita kalau dihapus saja, adapun kader-kader yang memang bukan pengurus, ada kader hanya sekedar simpatisan ya bisa hadir, tetapi dia memang di tempat-tempat yang memang secara umum saja kita punya kegiatan muktamarnya, tetapi mereka tidak masuk di area persidangan ya. Di samping juga terbatas ya daya tampungnya. Dan saya saja sampaikan tadi bahwa pada dasarnya masih banyak pengurus, justru pengurus ya, bukan sekedar kader saja, pengurus yang mestinya hadir tapi kita batasi karena tempat yang memang terbatas. Ya, kalau sekedar penggembira paling misalnya acara pembukaan ya memang terbuka secara umum, atau kemudian hadir di lokasi-lokasi pameran ya, kemudian kajian-kajian umum yang biasa kita buka ya bolehlah hadir di situ. Tapi untuk hadir di area permusyawaratan yang terbatas juga pesertanya, kemudian juga daya tampung juga lokasi itu juga terbatas ya, maka itu sebenarnya kita putuskan penggembira ini ya kita hapus ya. Tapi kalau misalnya itu Ustadz Hasan cuma model bahasa saja, intinya adalah penggembira tetap ada. Bisa nanti kita diskusikan lagi mungkin lebih lanjut setelah ya, apa Oke, baik. penggembira tetap ada atau dihapus dalam Ya, bahasa ADRT ya, dalam iya. bahasa RT ya Ustaz. Baik, jazakallah khairan atas tanggapannya. Mohon dicatat ya, Ustadz Reza. Alhamdulillah ada perwakilan Tapi Ustadz dari, sedikit iya. menambah sedikit Ustadz, Oh iya, anunya silakan melengkapi Ustadz Reza. sedikit Ustadz dari Ustadz Sobar. Sebenarnya begini Ustadz, pada saat pembahasan kita yang selasa lalu itu, memang kita sebenarnya mau mengkerucutkan bahwa peserta di sini adalah mereka yang terkait langsung dengan persidangan. Ada memang ada urgensitas mereka berada di dalam ruang sidang. Adapun penggembira itu sebenarnya kita malah mau memberi mereka ruang yang lebih fleksibel. Makanya kita keluarkan dari peserta peninjau, dan kita nanti akan itu yang namanya penggembira mereka memang hanya akan berada pada momen-momen tertentu dan di tempat-tempat tertentu, dan itu mungkin cukup akan diatur oleh panitia.
panitia yang terkait di sini misalnya kayak Semarak, divisi keamanan, atau dan divisi-divisi lainnya yang terkait untuk yang apa ini yang pendamping mahram atau pendamping anak. Nah, itulah nanti yang mereka lah nanti yang mengatur itu Ustaz, lebih lanjut anunya. Tapi untuk berada dalam definisi kita peserta di sini peserta muktamar artinya dia memang terkait dengan langsung dengan persidangan. Itu tercermin pada hak-hak peserta eh, muktamar. Di situ semua adalah ada hak-hak yang mengikat mereka, melekat pada mereka dan terkait pada adanya persidangan. Dan itu juga tadi dari Ustaz Soba bahwa kita memang mengalami keterbatasan dalam hal daya tampung untuk menampung mereka. Dan kalau pun mereka dimasukkan dan mereka mau masuk ke dalam ruang sidang, itu tidak kita tidak bisa melarang karena mereka peserta meninjau. Tapi kalau kita sudah keluarkan dari eh, keluarkan dari kategori peserta, maka ya kita punya kita punya panitia memiliki hak untuk membatasi akses siapa saja yang tidak bisa masuk dalam ruang persidangan yang memang sangat terbatas. Syukran, Ustaz. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Hasan, kira-kira apa konsekuensinya ketika dihapus dalam ART lalu hadir dalam kegiatan muktamar meskipun bukan peserta persidangan. Nah, mohon penjelasan dari Ustadz Sobar atau Ustadz Yasir. Tafadhol. Iya, Kalau ya saya dulu, kalau saya Ustaz itu tadi seperti penjelasan kita, saya juga ada Ustaz Yasser, ya konsekuensinya seperti itu, kadar, simpatisan, ya seperti itu konsekuensinya dia tidak hadir dalam persidangan, ya persidangan yang terbatas, tetapi bisa ikut di kegiatan-kegiatan di luar dari itu. iya, Apa Ustaz? iya, Eh, silakan. bisa tanggapi ya. Bukannya mau berdebat ini Ustaz. Cuma menyatukan persepsi saja. Eh, ini kan kita bicara tentang peserta muktamar. Nah, peserta muktamar ini kan diatur dalam rancangan anggaran rumah tangga kita. Dan itu sifat absolutasnya itu ada begitu. Artinya apa? Artinya bagi bukan peserta muktamar tidak boleh memasuki area muktamar meskipun dia bukan peserta persidangan muktamar begitu. Itu konsekuensi logisnya Ustaz. Karena ART itu eh, ibaratnya eh, kalau berbicara tata negara itu hukum yang mensupporting anggaran dasar begitu. Saya tidak tahu Ustaz Enan lebih paham ini karena beliau basicnya adalah hukum. Nah, begitu begitu Ustaz. Itu jangan logika berpikir saya seperti itu Ustaz. Ya, kalau dia dihilangkan penggembira ini dihilangkan, maka dia konsekuensinya adalah tidak boleh masuk dalam area muktamar meskipun dia bukan peserta persidangan. Itu Ustaz. Syukran. Ya, baik. Nanti dirumuskan ya Ustadz Sobar dan Ustadz Yasir ya, untuk ya mengakomodir termasuk juga peristilahan yang digunakan. Baik, ya jazakallahu khairan Ustadz Sobar, Ustadz Yasir dan Ustadz Hasan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir juga perwakilan dari Dewan Syuro Wahda Islamiyah, dalam hal ini Ustadz Mokhsir. Ustadz Mokhsir, iya, ahlan wa sahlan Ustazuna. Mohon maaf belum kami ini sampaikan tadi pendapatnya. Iya, tafadhol Ustazana. Yes, ya syukran Ustaz Elan. Ya, ini teman saya dulu di bagian eh, pemilihan dulu ya, satu kepengurusan dulu. Oh, Masya Allah. Nah, Baik, Ustazana. karena ini informasinya agak mendadak ya, apatah lagi file-file dari ADART ini belum kami dapatkan, hanya yang saya dapatkan tadi pembicaraan tentang penulisan salafiyah dengan bagian pasal berapa itu tentang peserta muktamar ya.
Jadi yang dipermasalahkan ini surat-surat organisasi kita itu kan pertimbangannya dengan penetapan perkataan salafiyah itu, ya. Pertimbangannya karena dihilangkan citra salafiyah ini di pandangan pemerintah kita agak buruk, ya. Tapi kalau kita tilik secara ke belakang itu sebenarnya sejak awal itu NU memang sudah mempopulerkan itu kata-kata salafiyah, ya. Seperti pondok-pondok mereka itu banyak sekali itu dicantumkan itu pondok pesantren salafiyah, ya. Menurut saya bisa saja kita cantumkan itu salafus saleh, ya, dengan apa, Ahlussunnah wal Jamaah kalau memang berindikasi terhadap pemahaman para kader ini terhadap ADART itu, ya. Ini kan tujuan kita memilih kata-kata ini, ya, pertimbangannya agar lembaga kita ini atau organisasi kita ini diterima di mata pemerintah, ya, yang saya baca selama ini, sehingga segala nama-nama di unit-unit lembaga kita ini sudah direvisi sebagian, ya, seperti kata-kata tadi Buduat, ya, dirubah dengan sekolah dai, ya. Ini tujuannya agar lembaga kita ini tidak asing baik itu di masyarakat maupun di mata pemerintah. Kalau memang pertimbangan seperti itu, ya, saya memang setuju juga dengan kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tapi kalau kita teliti lagi, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, salafiyah ini memang sejak awal para pendiri NU itu sudah mereka gunakan itu, ya, kata-kata salafiyah itu. Bahkan mungkin mereka yang pertama di negara kita ini, ya, pondok-pondok mereka itu menggunakan kata salafiyah, ya. Apalagi saya kan banyak berinteraksi dengan pondok-pondok kita, ya, sebelum terlegalitas pondok-pondok kita itu, kita menggunakan istilah PPS itu, Pondok Pesantren Salafiyah, untuk dijadikan pondok kita itu bisa mendapatkan surat-surat yang legal, ya, seperti ijazah itu, ya. Jadi kalau saya, ya, bisa saja digunakan dua-duanya, ya. Tapi kalau memang pertimbangannya agar lembaga kita ini diterima di mata pemerintah, ya, karena ini kan surat-surat keorganisasian ini banyak-banyak nanti jatuh di tangan pemerintah, ya. Saya setuju juga menggunakan kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pembahasan yang kedua tadi tentang peserta muktamar, ya. Sebenarnya kan musyawarah ini kita harapkan mendapatkan masukan-masukan dari bawah, ya. Masukan-masukan bukan hanya dari pucuk-pucuk pimpinan saja, ya. Kita juga butuh masukan-masukan dari grassroots itu, ya. Makanya kalau menurut saya, ya, jangan kita jadikan alasan tempat
sehingga kita membatasi peserta muktamar itu, ya. Pokoknya yang namanya kader, ya dipersilakan mereka ikut itu, ya, diikutkan untuk menjadi peserta muktamar, ya. Apatah lagi saya ini selama di Dewan Syuro, ya, kita sering jalan di grassroots itu, terkadang masukan-masukan grassroots itu dibutuhkan juga, ya, karena terkadang kita tidak sangkal ada persoalan-persoalan umat yang mendasar tidak diketahui oleh puncuk-puncuk pimpinan. Saya setuju tadi dengan usulannya Ustaz Hasan tadi, memang harus kita akomodir ini, ya, akomodir peserta muktamar, jangan kita batasi, ya. Apalagi kan kalau kita lihat sejarah-sejarah Rasulullah itu ada momen-momen yang memang dihadiri oleh ribuan umat Islam, ya. Ada pertemuan-pertemuan akbar itu, ya, itu momen-momen yang sangat dicatat dalam sejarah, ya, seperti Haji Wada itu kan perkumpulannya orang-orang Islam dulu itu, ya, dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu hadirnya umat Islam pada saat itu. Demikian seperti muktamar ini, ya, saya harapkan atau kami harapkan agar yang tercantum sebagai kader, ya, jangan dibatasi kehadiran mereka, karena kita harapkan masukan-masukan juga dari mereka itu, karena bisa jadi pucuk-pucuk pimpinan itu tidak bisa menjangkau, ya, permasalahan-permasalahan kader kita sampai ke bawah, ya. Ya tinggal diatur saja anunya, mekanismenya bagaimana mereka itu bisa dihadirkan untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka, ya. Saya kira seperti itu Ustaz Helan, ya. Dari saya, syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Mukhsir atas tanggapannya. Mohon Ustaz Reza ya dicatat dalam notulensi rapat musyawarah kita di pagi yang berbahagia ini. Nah, mengingat ini sudah lebih dari 10 menit dari musyawarah kita, mohon izin bagi asatidzah dan ustazat, ada hal-hal yang urgent yang perlu disampaikan, masukan dan tanggapannya silahkan bisa dikirimkan lewat grup Pokja Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, dan bagi dewan-dewan yang ingin memberikan masukan juga bisa kirim via Japri ke Ana atau melalui Ketua Dewan Syuro kita yang sekaligus Ketua Pokja Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga. Baik, oh Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah Pokja ART bab 6 sampai 12 akan menampung dan membahas kembali usulan-usulan tadi dari Ustadz Hasan dan Ustadz Mukhsir. Baik, kita cukupkan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Semoga menjadi amal jariah kebaikan untuk kita semua. Insya Allah kita bertemu di masing-masing subpokja untuk menyelesaikan amanah kita. Diharapkan seluruh subpokja maksimal 2 pekan lagi. Jadi pekan depan dan pekan depannya lagi bisa menyelesaikan ya amanah masing-masing subpokja. Kemudian kita rampungkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.